Andai kata ada seorang laki-laki, dia shalla wa sham, dia sholat setiap hari, dia puasa, dia berdiri sungguh-sungguh bainar rukni wal magam, antara rukun Yamani sama magam Ibrahim, mati di hatinya ada benci kepada keluargaku, kata Rasulullah, dakhalan nar. Masalah kecintaan dan kebencian itu sudah dianugerahkan kepada manusia, ya, di setiap hati manusia. Akan tetapi teman-teman, tentu jika memang bisa kita membawa kecintaan dan kebencian kita ini di porsinya yang sebenarnya, yaitu cinta karena Allah Azza wa Jalla, kemudian benci karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuknya? Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, kemudian barang siapa juga membenci karena Allah, memberi karena Allah, kemudian tidak memberi karena Allah, maka faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Baik, ini ada satu video teman-teman, seorang habaib menyampaikan sebuah hadis berkaitan dengan seseorang yang mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini berbunyi kurang lebih, ya, siapa yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad, kemudian dia mati membawa sedikit saja kebencian dalam hatinya, meskipun dia banyak melakukan sholat, banyak melakukan ibadah, ya, puasa dan misalnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, teman-teman, sebelum kita melihat videonya, saya minta nanti kepada antum yang mungkin menemukan hadis yang semisal atau yang persis riwayatnya atau lafaznya seperti yang disampaikan oleh Habib ini, mohon antum cantumkan di kolom komentar, karena tentunya saya terus terang kurang agak ragu saya dengan apa yang beliau sampaikan ini. Makanya nanti kita akan komentari dari beberapa sisi. Baik, kita akan lihat videonya teman-teman. Cintai keluarga Nabi. Ente benci sama keluarga Nabi, sama keturunan Nabi. Rasulullah yang bersabda, lau anna rajulan, andai kata ada seorang laki-laki, ya, dia shalla wa sham, dia sholat setiap hari, dia puasa, dia berdiri sungguh-sungguh bainar rukni wal magam, antara rukun Yamani sama magam Ibrahim di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian dia mata ala bughdhi Ali Muhammad atau ahli baiti, mati di hatinya ada benci kepada keluargaku, kata Rasulullah, dakhalan nar. Wah, alhamdulillah si Anu meninggalnya di masjid, hebat gak? Tapi benci ke keluarga Rasul. Jangan lagi di masjid, di magam Ibrahim mati, setiap hari ibadah puluhan tahun. Kalau di hati ada benci sama keluarga Nabi Muhammad, masuk neraka. Nah, itu dia videonya teman-teman. Terus terang, saya agak ragu dengan apa yang disampaikan oleh orang ini. Mohon maaf ya, saya katakan oknum di sini. Karena kenapa? Ya tentu antum tahu, banyak kita jumpai, ya, di kalangan mereka ini menyampaikan hadis-hadis palsu. Bahkan terkadang itu bukan hadis. Contoh seperti hadis tentang kopi, ya, hadis tentang kopi, selama katanya rasa kopi itu masih melekat di tenggorokan, maka malaikat akan senantiasa memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang lain yang mereka sampaikan berkaitan dengan masalah biji tasbih. Jadi dalam sebuah riwayat tersebut disebutkan siapa yang senantiasa membawa, ya, dalam bajunya, dalam kantong bajunya, yaitu biji tasbih, maka dia dihitung seolah-olah bertasbih sepanjang hari. Kemudian siapa yang duduk meskipun hanya saat, ya, bersama waliullah, entah waliullah itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka katanya itu jauh lebih baik daripada kamu beribadah seumur hidupmu meskipun tubuhmu terpotong-potong. Nah, ternyata begitu kita teliti, ya, kita banyak mendapatkan keterangan bahwa salah satunya dari ustadz-ustadz salafi, ustadz Piranda, ternyata itu diambil dari sebuah mimpi. Nah, apalagi teman-teman, hadis ini agak janggal bunyinya, ya, agak begitu gamblang siapa yang mati, seorang laki-laki membawa, ya, sedikit kebencian terhadap keluarga Nabi Muhammad, meskipun dia banyak sholat, banyak berpuasa, maka dia akan dakhalan nar, masuk ke neraka jahanam. Yang pertama teman-teman, sudah saya komentari bahwa saya kurang percaya dengan, ya, apa yang beliau sampaikan ini, karena alasan saya tadi yang pertama. Kemudian teman-teman, saya ingin mengatakan di sini bahwa masalah kecintaan dan kebencian itu sudah dianugerahkan kepada manusia,
ya di setiap hati manusia. Akan tetapi teman-teman, tentu jika memang bisa kita membawa kecintaan dan kebencian kita ini di porsinya yang sebenarnya, yaitu cinta karena Allah Azza wa Jalla, kemudian benci karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuknya? Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, kemudian barang siapa juga membenci karena Allah, memberi karena Allah, kemudian tidak memberi karena Allah, maka faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Artinya teman-teman, masalah kecintaan, masalah kebencian ini sudah tertanam dalam setiap hati individual, setiap hati manusia, dan itu merupakan sebuah fitrah manusia, ya, akan rasa cinta, akan rasa benci. Namun sebagaimana yang saya katakan, jika memang bisa kita menempatkan rasa cinta ini pada porsinya, misalkan kita melihat saudara kaum muslimin kita yang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, begitu nampak ketaatannya apalagi bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi kita mencurahkan kecintaan kita kepada mereka, bukan justru sebaliknya kita membenci. Dan sebaliknya, ya, kita membenci seseorang bukan karena fisiknya, bukan karena jasadnya, bukan karena individualnya, akan tapi kita benci karena kemaksiatannya. Nah, kemaksiatannya. Dan itu yang kita lakukan di setiap video yang saya buat, ya. Bukan kita berarti benci kepada seluruh orang-orang yang diklaim sebagai seorang habib, tidak, ya. Terbukti apa yang kita reaksikan adalah penyimpangan-penyimpangannya saja, teman-teman, ya. Penyimpangannya saja, dan mustahil untuk kita biarkan hal tersebut, teman-teman, ya. Jadi kebencian dan kritikan kita terhadap, ya, ceramah-ceramah mereka yang menyimpang itu bukan bentuk kebencian, ya, bukan bentuk kebencian, akan tapi ini salah satu bentuk rasa cinta kita kepada saudara kaum muslimin kita, untuk sama-sama kita saling menasihati agar tidak terjerumus kepada ceramah-ceramah atau dongeng-dongeng khurafat semisal dengan itu, ya. Antum tahulah, ya, di channel ini banyak mereaksi, yaitu pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan masalah karomah. Ada yang mengatakan Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam sehari. Ini luar biasa. Ini adalah sebuah kedustaan dan penyimpangan. Maka wajib bagi kita untuk mengkritik. Dan karena mereka menyebarkan video-video kesesatan, dongeng-dongeng khurafat di medsos, di video YouTube, maka kita pun mengkritik melalui media sosial, agar orang-orang yang sebelumnya mempercayai dalam jumlah yang banyak karena melihat video tersebut, maka dengan harapan kita semoga apa yang kita berikan berupa pencerahan, berupa kritikan ini, orang-orang yang sebelumnya melihat tersebut mempercayai, menjadi, ya, rujuk kembali ke pemahaman yang benar. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla akan kemudian sadar bahwa apa yang selama ini mereka percayai adalah sebuah kebohongan, sebuah kedustaan. Karena ketika kita bandingkan dengan mukjizat para nabi, para rasul tidak pernah mengalami hal tersebut. Apalagi mengatakan walinya, ya, bisa terbang, ya, menembus sampai ke langit ketujuh. Ini yang mereka katakan. Kemudian baju-baju mereka, habib-habib mereka kalau digantung, maka baju-baju mereka itu berzikir. Kemudian ada katanya Al-Faqih Muqaddam, ya, keluar dari kuburannya. Ini kan bentuk-bentuk dongeng-dongeng khurafat. Maka kritikan kita adalah bentuk rasa cinta kita kepada saudara kaum muslimin kita. Bukankah Rasulullah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, ya, orang-orang beriman itu hakikatnya adalah bersaudara. Ya, kalau kita mengaku bersaudara, maka kita wajib saling memperingatkan, ya, mengajak kepada perbuatan kebaikan, kemudian saling menasihati untuk menjauhi perkara-perkara kemaksiatan, apalagi mempercayai hal-hal yang berupa dongeng-dongeng khurafat, karena ini berkaitan dengan masalah akidah, teman-teman. Maka bentuk kritikan kita ini bukan artinya kebencian kepada orang-orang yang diklaim sebagai seorang habaib, ya. Kemudian kalaupun seandainya hadis tersebut benar, yaitu seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan membawa sedikit kebencian dalam hatinya kepada keluarga Nabi Muhammad, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka pertanyaannya, keluarga Nabi Muhammad yang mana dulu? Ya, keluarga Nabi Muhammad yang mana dulu? Ya, antum maksudnya habaib-habaib yang sekarang ini kan belum terbukti mereka nasabnya betul-betul tersambung kepada Rasulullah. Bahkan ini menjadi polemik sekarang di Indonesia. Jadi mohon maaf, ya, jangan memaksa kaum muslimin untuk mempercayai orang-orang yang diklaim sebagai seorang habaib. Terserah hak mereka, dan itu pun terserah hak saya mau percaya atau tidak. Karena yang wajib untuk dipercayai dan tidak boleh untuk diragukan adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quranul Karim, kemudian hadis-hadis Nabi. Itu pun hadis-hadis yang sahih, ya. Antum tahu hadis-hadis banyak yang dhaif, apalagi karangan-karangan dari orang-orang Syiah, ya.
Artinya teman-teman, yang pertama yang wajib kita percaya dan tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita dustakan adalah Al-Quran. Kemudian sunnah Nabi, sunnah yang sahih. Bahkan hadis pun banyak dipalsukan, ya. Contoh, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, akan tetapi itu disebut sebagai hadis gharib oleh para ulama karena tidak diketahui perawinya siapa, dari jalur yang mana. Nah, ini contoh-contoh teman-teman bahwa ya ketika kita tidak mempercayai perkataan seorang habaib, apalagi menuntut masyarakat kita untuk cinta secara mutlak, cinta membabi buta kepada mereka, tidak bisa, apalagi ya menakut-nakuti misalkan masyarakat dengan hadis yang dibacakan tadi, ya. Seorang laki-laki seandainya ada kebencian dalam hatinya walaupun sedikit saja, kemudian dia mati membawa kebencian tersebut kepada keluarga Nabi Muhammad, maka dia akan masuk neraka jahanam. Sedangkan masalah kebencian, masalah cinta ini Allah Azza wa Jalla telah anugerahkan bagi setiap hati manusia. Setiap manusia memiliki rasa benci dan rasa cinta. Akan tetapi jika memang bisa kita tempatkan rasa dan benci kita, yaitu di jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya mencintai karena Allah dan benci karena Allah Azza wa Jalla pula. Ya, sebagaimana hadis tadi, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa man 'ala lillahi faqad istakmalal iman. Ya, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian memberi pula karena Allah dan tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka ketahuilah bahwa imannya telah sempurna. Artinya teman-teman, dari Allah Azza wa Jalla kemudian dari lisan Rasulullah SAW telah memaklumi bahwa setiap manusia itu memiliki rasa cinta dan rasa benci. Akan tetapi ketika rasa cinta dan rasa bencinya didasarkan karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla, mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka ini berpahala. Bahkan disebut faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Ya, masa sekarang seorang habaib atau oknum habaib jelas-jelas di depan mata kita bermaksiat atau berceramah dengan dongeng-dongengan kedustaan, ya, masa kita diamkan? Kemudian ketika kita memberikan masukan atau kritikan ceramah-ceramah dongengan mereka, lalu kita disebut tidak cinta kepada ahlul bait, tidak cinta kepada keluarga Rasulullah? Tidak bisa hadis tersebut digiring kepada orang-orang yang diklaim sebagai seorang habib di zaman sekarang ini, karena orang-orang yang diklaim sebagai seorang habib sekarang ini kan belum terbukti, ya. Keabsahannya secara 100% belum terbukti. Jadi tidak bisa hadis tersebut, seandainya benar hadis tersebut yang disampaikan oleh habib tersebut ada, ya, maka tidak benar untuk digiring pemahamannya kepada harus mencintai atau tidak boleh membenci orang-orang yang diklaim sebagai seorang habaib di zaman sekarang ini. Jangankan kepada keturunan Nabi Muhammad, sesama muslim yang bukan keturunan Nabi Muhammad saja tidak boleh kita saling membenci. Akan tetapi ketika kita melihat saudara kaum muslimin kita, baik itu yang bukan nasabnya tersambung kepada Rasulullah maupun orang-orang yang diklaim sebagai seorang habaib melakukan kemaksiatan, ya, lisannya mencaci maki, ya, mudah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kemudian menyampaikan ceramah atau dakwah-dakwah yang penuh dengan dongengan, khurafat, apalagi bisa merusak akidah kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk saling mengingatkan dalam bentuk kritikan. Dan kritikan tersebut bukan berarti kita tidak mencintai keluarga Nabi Muhammad, tidak. Ya, jangan Anda pahami seperti itu. Apakah Anda yang paling memahami tentang bentuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad? Tidak. Maka ini tidak tepat teman-teman jika dibawa kepada pemahaman secara umum, yaitu membenci orang-orang yang diklaim sebagai seorang habaib di zaman sekarang ini masuk kepada hadis yang tadi, yaitu jika kita mati dalam keadaan membenci misalkan habaib yang ada di zaman sekarang ini, maka kita katanya mati masuk neraka jahanam. Ini tidak pas teman-teman, tidak tepat. Kecuali kita membenci yaitu istri-istri Rasulullah sebagaimana kebencian orang-orang Syiah, maka bisa jadi benar hadis tersebut. Karena kita semua tahu bahwa akidah orang Syiah yaitu melaknat para sahabat Nabi, bahkan istri-istri yang mulia Rasulullah termasuk Aisyah radhiyallahu anha dilaknat oleh orang-orang Syiah. Maka seandainya hadis tersebut benar kemudian dibawa kepada orang-orang Syiah, maka ini tepat. Tapi kalau di bawah secara umum, ya, masyarakat yang sekarang ini tidak mempercayai orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib, kemudian ada sedikit rasa kebencian karena kelakuan dari oknum habaib tersebut, karena kemaksiatannya, karena kebodohannya, karena dosa-dosanya, maka tidak bisa dikatakan atau digiring hadis tersebut kepada orang-orang di zaman sekarang.
dalam artian membenci orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena orang-orang yang diklaim sebagai seorang habaib zaman sekarang kan belum terbukti 100%, ya. Masih menjadi polemik di masyarakat. Jadi kurang tepat kalau digiring hadis tersebut ke secara umum, ya, masyarakat di zaman sekarang. Kalau digiring kepada orang-orang Syiah ya pantas. Karena orang-orang Syiah yang selalu mengaku dirinya paling cinta Ahlul Bait itu adalah sebuah kedustaan. Terbukti mereka melaknat yaitu keluarga Rasulullah, Ahlul Bait yang asli seperti ya Aisyah radhiyallahu anha. Maka teman-teman, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita. Dan sekali lagi saya minta nanti kalau antum tahu hadis tersebut, mohon dicantumkan di kolom komentar teman-teman. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.